Orthodox Christians in Russia have been jumping into freezing cold water across the country as part of the Epiphany celebration. This woman is among thousands of Orthodox Christians across Russia celebrating the baptism of Jesus Christ. But that hasn't stopped the worshippers. Halo penonton, ribuan umat Kristen Ortodok Rusia memperingati hari Epiphany yang merupakan hari libur besar untuk menandai pembaptisan Yesus pada 19 Januari di Sungai Yordan waktu setempat setiap tahunnya. Untuk memperingati peristiwa tersebut, banyak penganut Kristen Ortodoks menceburkan diri ke dalam kolam air es. Mereka mencelupkan diri 3 kali ke dalam air untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus. Penduduk Rusia penganut Kristen Ortodoks tentu antusias untuk terlibat dalam sukacita peringatan keagamaan ini. Tak hanya para penduduk, sebagai jemaat yang taat, Putin sang presiden juga melakukannya secara tradisional dengan menceburkan diri ke kolam es yang suhunya sekitar minus 30 derajat Celcius. Sebagai presiden, Putin memang sering menghadiri upacara-upacara Ortodoks Rusia. Putin dan penganut Kristen Ortodoks percaya bahwa tradisi tersebut akan memberikan kesehatan yang baik dan membasuh mereka dari dosa yang telah diperbuat. Lebih dari sekedar pemimpin negara, Putin ternyata memiliki kekayaan yang melimpah. Saking kayanya, ia punya banyak barang-barang yang terbuat dari emas dan juga gemar mengoleksi pesawat terbang serta kapal pesiar. CEO Hermitage Capital Management, Bill Browder, bahkan mengatakan kepada komite bahwa dia yakin Presiden Rusia itu adalah orang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih hingga 2.000 triliun lebih. Misteri keuangan orang paling berkuasa di dunia tahun 2013 hingga 2016 ini memang sangat sulit untuk dipecahkan. Di atas kertas, Putin memang tampak seperti negarawan rendah hati dengan penghasilan sederhana. Gaji presiden tahunan Putin mencapai 2 miliar rupiah saja. Namun, nominal tersebut berbanding terbalik dengan gaya fashion Putin yang selalu menggunakan jam tangan mewah, memiliki mega yacht senilai 100 juta US dollar, dan istana laut hitam yang dibangun untuk penggunaan pribadi Putin. Satu teori tentang sumber kekayaan Putin menunjukkan bahwa dia telah mempersenjatai oligarki Rusia. Ia mengancam banyak perusahaan-perusahaan untuk menyerahkan uang tunai atau saham. Namun, melacak kekayaannya terbukti hampir mustahil. Majalah Forbes yang mampu menghitung kekayaan pribadi elit dunia mengatakan mencari tahu kekayaan bersih Putin adalah teka-teki yang paling sulit dipahami. Putin hampir tidak meninggalkan jejak untuk asetnya. How big is the fortune of Russian President Vladimir Putin? Figuring out Putin's net worth is probably the most elusive riddle in wealth hunting. Bill Browder, an American financier who's conducted a lot of business in Russia, has a theory. Putin forced the oligarchs to give him 50% of their wealth, or he threatened to take all of it and throw them in jail. Vladimir Putin was ready to indulge in something a little more physical on Tuesday. The Russian hard man is a keen practitioner of judo. Putin seemed more than equal to the task. He would have been more pleased by the performance of Putin's next opponent. Kemampuan bela diri Presiden Rusia Vladimir Putin sudah melegenda. Ia dikenal sebagai seniman tingkat tinggi dalam bela diri judo. Presiden berusia 69 tahun itu pemegang sabuk hitam dan 8. Prestasi ini membuatnya menjadi orang pertama Rusia yang mencapai level tersebut. Tingkat tertinggi dalam judo itu diraihnya pada 2014. Putin adalah salah satu tokoh kesohor dunia yang memiliki kemampuan bela diri judo dengan reputasi luar biasa. Kemampuannya itu sangat mengesankan sehingga menjadi metafora untuk gaya pemerintahannya. Bukti foto dan video memang memvalidasi kecintaan dan kemampuan Putin terhadap seni bela diri ini sejak remaja. Putin diketahui mulai berlatih judo saat masih di Saint Petersburg, Rusia.
Akan tetapi belakangan banyak yang ragu akan kemampuan Putin sesungguhnya. Putin memang benar-benar berlatih judo, akan tetapi dia tidak sehebat itu. Editor blog keamanan nasional Lawfare Benjamin Wittes sebagai penggemar seni bela diri menganggap kemampuan Putin palsu dan menjulukinya sebagai penipu. Menurut dia, banyak video Putin yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Ketika ada rekaman gerakan saat Putin melempar atau menjegal lawan, Wittes menilai lawan Putin memang sengaja menjatuhkan diri. Wittes bahkan secara terbuka menantang Putin untuk melawan dirinya untuk membuktikan kemampuan Putin yang sebenarnya. Putin telah berusaha keras untuk mengembangkan citra sebagai pria jantan kepada dunia. Bahkan ketika serangkaian foto liburannya tanpa memakai baju dirilis oleh Kremlin, Putin dengan bangga mengatakan bahwa dia merasa tidak perlu bersembunyi. Seorang fotografer terkenal dunia bernama Platon pernah mengunjungi pemimpin Rusia itu untuk mengambil fotonya. Dalam proses basa-basi, Platon berhasil mengulik bahwa Putin mengakui bahwa dirinya menyukai The Beatles dan lagu favoritnya adalah Yesterday. All my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. I'm not half the man I used to be. Lagu ini dengan mudah disimpulkan sebagai lagu yang bernuansa romantis. Hal ini jelas berseberangan dengan citra yang berusaha dibangun Putin sejak lama. Publik kemudian menganggap bahwa Putin adalah lelaki yang masih punya hati. Tidak seperti anggapan bahwa dia berhati sangat dingin dan diktator mengerikan. Pada 2013, Putin mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pentolan The Beatles, Paul McCartney, di Istana Kepresidenan Rusia untuk membicarakan musik. When you were growing up, did you listen to the Beatles? Когда вы росли, наверное, слушали. Популярно, это было очень тяжело. На государственном уровне необходимо усилия на дипломатическом уровне. Dalam pertemuan tersebut, McCartney sempat bertanya apakah The Beatles dilarang di Uni Soviet kala itu. Putin menjawab dengan menyatakan bahwa musik The Beatles khususnya tidak dilarang. Orang-orang memang tidak diizinkan memainkannya di lapangan merah pada 1980-an. Senyum, ili kepada